Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari rumah kita menuju Allah yang mulia ini dalam rangka ta'abbud kepadanya, menghambakan diri merupakan satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan sampai detik ini kita masih tetap setia terhadap syariat agama yang diwariskan beliau kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita menjadi pengikut, menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seperti ayat yang kita bacakan di atas tadi yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sebenarnya kita manusia ini sama. Tidak ada yang membedakan kita. Kaya, miskin, pejabat, rakyat, ia punya jabatan atau tidak sama sekali, dia di hadapan Allah kita sama. Tapi hanya satu saja yang membedakan kita, itulah dia takwa. Maka pagi hari ini kita coba mengangkat tema hakikat takwa. Karena sesuai ayat di atas tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling terhormat di mata Allah, itu adalah orang yang takwa. Orang kaya paling tidak takwa, terhina di hadapan Allah. Pejabat tapi tidak takwa, terhina di hadapan Allah. Miskin, rakyat biasa tapi takwa, ini yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka
Gimana orang yang takwa itu sebenarnya? Tapi namun sebelum di dalam surah Al-Imran Allah menganjurkan kita orang Islam, orang beriman, untuk menjadikan diri kita, mengangkat derajat kita menjadi orang yang takwa. Karena jenjang atau tingkatan kita ini Muslim naik ke atas, mukmin naik ke atasnya lagi, muttaqi. Jadi kita ini belum tahu di tingkat yang mana ini. Apakah baru tingkat pertamanya saja, seorang Muslim saja, tapi bukan mukmin dan bukan juga muttaqi. Baik, di dalam Al-Quran tadi, dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Al-Imran ayat 102. Bapak Ibu hadirin, yang perlu kita garis bawahi di situ haqqa tuqatih, benar-benar takwa. Itu kalau takwa, benar-benar takwa, kalau bahasa sederhananya bukan tanggung-tanggung. Berubah lagi bahasanya, jangan separuh-separuh. Haqqa tuqatih, bukan tanggung-tanggung atau tidak separuh-separuh. Itu diungkapkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Inilah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi Allah himbau kita, Pak. Hai orang-orang yang beriman. Kalau tak beriman, takkan merasa dipanggil dia. Udkhulu, masuklah kalian. Masuk ke mana? Fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan. Kata kafah di situ bukan semua orang. Ini penafsirannya. Kafah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, bukan secara keseluruhan manusia, tidak. Tapi diri kita pribadi, kita masukkan diri kita ke dalam Islam itu secara totalitas. Jangan tanggung-tanggung. Lidahnya sudah Islam, matanya sudah Islam, tangannya sudah Islam, tapi pakaiannya belum Islam, berarti belum kafah, belum takwa. Karena yang dimaksudkan takwa itu harus kafah. Pakaiannya sudah Islam, lidahnya sudah Islam, matanya sudah Islam, tangannya, kakinya sudah Islam. Ternyata otaknya belum Islam, cara berpikirnya belum Islam, belum kafah. Kalau belum kafah, berarti belum takwa. Haqqa tuqatih. Memang benar Bapak Ibu, menjadi orang yang terbaik, karena orang yang mulia adalah Allah, orang yang takwa, menjadi orang yang betul
Udhulu fi apa? Salah satu upayanya kita bisa memasukkan diri kita ke dalam Islam itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan, jangan kalian ikuti kebiasaannya syaitan, jangan kalian ikuti hobinya syaitan. Ini kadang-kadang semangat dalam menjadi orang yang baik, hobinya syaitan diikuti, tabiatnya syaitan diikuti. Padahal Allah sudah bolak-balik sering diungkapkan Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu adalah musuh. Yang namanya musuh jauhi, namanya musuh jangan diikuti. Kalau dia ke kanan kita ke kiri, dia ke kiri kita ke kanan, dia ke hulu kita ke hilir. Namanya musuh, itulah dia setan. Kalau setan bilang A, kita bilang B. Kalau kata setan jangan, kita kerjakan. Kalau setan bilang lakukan, kata setan datang kita tinggal. Itulah dia namanya musuh. Allah bilang dalam surah Yasin juga sering kita baca itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, menjadi orang yang takwa itu memang sulit. Rasulullah SAW memberikan garisan dan batasan. Bahkan kalau boleh dibilang tidak ada batasan. Di dalam hadis beliau bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Ittaqillah, takwalah kalian kepada Allah. Kalau boleh dibilang dirubah kata takwa itu takut artinya. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun saja kalian berada. Jangan hanya karena di dalam masjid baru takut kepada Allah, hanya karena di dalam musholla baru dia takut kepada Allah. Tapi kalau di ibadah dia tidak takut, kalau di tempat kondangan dia tidak takut, belanja ke orang sebelah juga dia tidak takut. Begitu masuk masjid dia takut kepada Allah. Banyak yang begitu. Masuk masjid dia tak mau pakai celana pendek. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Tapi di luar masih berani dia pakai celana pendek. Berarti di luar dia tidak takut. Padahal kata Nabi, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Kalau masuk masjid tidak berani celana pendek, di luar juga harus begitu. Itu maksud Nabi, haitsu ma kunta, dimanapun saja. Di dalam masjid tidak berani ngomong jorok, di luar juga. Banyak orang bu, Bapak Ibu takut kali dia maki-maki dalam masjid. Kalau nggak dalam masjid udah maki-maki kau kan, apapun nggak urusannya. Kalau di luar
Di masjid nggak boleh bohong, di rumah juga nggak boleh bohong. Inilah dia kafah tadi. Diislamkan lidahnya. Masih banyak orang, masih banyak umat takwanya itu ketika dia berada di dalam masjid, takutnya kepada Allah ketika dia berada di dalam masjid, lewat pintu masjid, lewat pagar masjid, hilang takutnya kepada Allah. Lebih takut dia seorang gila daripada seorang Allah. Banyak orang lebih takut dia seorang gila. Ya? Ibu-ibu rata-rata takut seorang gila, tapi tak pernah ada juga di antara ibu-ibu tak takut meninggalkan sholat. Berarti dia lebih takut sama orang gila daripada kepada Allah. Dia lebih takut sama orang gila daripada dia menciptakan orang gila itu. Jadi kan nyala ini. Seharusnya dia lebih takut sama Allah daripada orang gila, karena yang menciptakan orang gila itu Allah. Seharusnya dia lebih takut sama Allah daripada polisi, karena yang menciptakan polisi itu adalah Allah. Jadi kadang-kadang naik kereta tengok polisi udah depan, saking takutnya ada bagian polisi dijemur di depan rumah, pikir dia polisi duduk, lagi duduk-duduk langsung buka, padahal bagian polisi dijemur di depan rumahnya. Lebih takut sama polisi daripada Allah. Allah usah takut. Ittaqillah kata Nabi, haitsu ma kunta, di mana takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bapak Ibu hadirin, di dalam hadis ini tadi ada 3 kewajiban kita. Yang pertama kewajiban kita kepada Allah, yang kedua kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap orang lain. Ini kalau menjadi orang yang bertakwa, tiga kewajiban ini terpenuhi. Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini tadi kewajiban kita kepada Allah. Takwa kita kepada Allah. Takut kita kepada Allah. Buktinya kita takut kepada Allah. Sholat kita tidak berani meninggalkannya. Takut kita meninggalkan sholat. Tak lagi berapa bulan lagi Ramadan. Puasa, takut kita kalau tak puasa. Kalau dalam kondisi sendirian, kita tak berani menyia-nyiakan ibadah puasa kita. Takut kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tamhuha kata Nabi. Boleh jadi perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan buruk yang telah lalu. Jangan salah menafsirkan hadis ini. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Mencuri dia duluan. Begitu selesai mencuri, hasil curian disedekahkan separuh. Bukan itu maksudnya. Besok nyuri lagi, hasilnya infakkan ke masjid separuh. Besok nyuri lagi, separuhnya sedekahkan kepada anak yatim. Bukan itu maksudnya. Ikutilah, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Artinya perbuatan buruk yang sering kita lakukan kemarin-kemarin kita tinggalkan. Kita robah hari ini, sejak hari ini sampai ke depan, kita robah dengan perbuatan baik. Dulu kita suka ambil harta orang lain, itu semalam kemarin, minggu yang lalu, tahun yang lalu. Suka kali pantang ada terletak, singkat. Hari ini kita tinggalkan itu, kebiasaan itu. Tapi kita robah, kita iringi dengan perbuatan baik. Apa itu? Kita sering bersedekah, sering berinfak,
maka sedekah dan infak itu, perbuatan baik itu akan menutupi kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, yang suka ngambil orang lain. Dulu lidah kita ini sering melafazkan perbuatan atau perkataan keji, dikit-dikit maki-makian, dikit-dikit ngomong jorok, dikit-dikit bohong, itu keji. Hari ini kita tinggalkan itu, kita rubah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Asal ada masalah, astagfirullahaladzim. Ketika ada terjadi sesuatu, masya Allah, subhanallah, dan sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ucapan yang baik sekarang itu akan menghapus, menutupi dosa-dosa yang kemarin, dosa lidah, dan begitulah seterusnya. Wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhu. Sayang kita terhadap diri kita, maka jangan pernah kita biarkan diri kita ini pun terzalimi. Sayang kita terhadap diri kita, Pak, jangan pernah diri kita biarkan berbuat dosa, apalagi dalam kondisi sadar. Itu maksudnya wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhu. Kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Ketiga, kewajiban kita terhadap orang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ada orangnya apa? Mau kemana, Pak? Ya suka-suka aku lah, kenapa rupanya? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mau kemana, Pak? Ini mau kau gede dulu. Ini kadang-kadang mau kemana, Pak? Suka-suka aku lah. Kau urusi pula. Sehat, Bu. Ya kalau sehat kenapa? Kalau enggak kenapa? Jawaban itu doa. Sehat Ibu, alhamdulillah. Doa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. An-nasa, manusia yang mana? Kita mulai dari orang terdekat. Orang terdekat kita itu yang ada di lingkungan rumah kita. Istri kita, suami kita, anak kita, mertua dan orang tua kita. Biasa kalau kita udah menikah, istri, suami dan anak itu aja yang terdekat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, itu salah satu ditunjukkan dengan ucapan. Lalu perbuatan, ucapan. Apalagi di rumah kita tuh masih ada anak-anak kecil, jaga ucapan. Kalau tidak, nanti dia akan meniru, akan mencontoh apa yang didengarnya, itu yang dia ucapkan. Apa yang dilihatnya, itu yang dia lakukan. Itulah dia kalau anak-anak kecil. Kalau begitu, kita harus tunjukkan itu, akhlak yang baik itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Berakhlaklah terhadap suami, berakhlaklah terhadap istri, berakhlaklah terhadap anak, berakhlaklah terhadap mertua dan orang tua, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Baru masuk, baru keluar dari lingkungan rumah kita, jiran tetangga, berakhlaklah dengan jiran tetangga, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Tetap diamali dari ucapan dan baru perbuatan. Berkatalah yang mulia terhadap jiran tetangga.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Kalau kamu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak diam aja. Kalau memang tak ada lagi yang bagus, tak ada lagi yang elok yang tak diucapkan, diam aja. Dan Allah tidak. Daripada kemudian makin orang tahu, orang bodoh, udahlah ngomonglah. Kalaupun tak ada artinya, aku bilang bla 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 bla, ngoceh kan? Ya. Dia masih di rumah, tak ada kawannya, dicarinya kawannya untuk ngoceh. Kalau yang diucapkan itu yang bagus, kata Nabi, tidak apa-apa, kalau yang bagus. Tapi kadang-kadang tak ada yang bagus dari diucapkan itu. Kalau orang bilang buras, kalau orang Tanjung Bali bilang kompor malotu, kalau orang Madiling bilang cecek namai. Gak ada artinya. Itulah dia. Padahal Rasulullah mengajarkan faliyaqul khairan. Boleh Ustaz kita cerita politik? Boleh. Di warung? Boleh. Jumpa di warung ikuti cerita politik, silakan. Karena zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu kan berpolitik. Hari ini aja yang nyeleneh. Kalau jadi ustaz-ustaz aja lah, usah ikut berpolitik. Salah. Ya, kalaupun saya sampai hari ini belum ada niat untuk itu. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz kawan-kawan ya, ikut berpolitik sampai bilang, ustaz apa itu? Loh, emang ustaz ulama tidak boleh berpolitik? Para sahabat Khulafaur Rasyidin itu juga berpolitik. Boleh. Tidak dilarang. Boleh ustaz menjadi presiden, sangat boleh. Sangat-sangat dibolehkan. Boleh ulama jadi presiden, sangat bagus. Apalagi hari ini memang itulah yang sangat dibutuhkan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena banyak sudah umat itu lari dari koridor, lari dari ketentuan agama. Maka cocoknya memang ahli agama presidennya. Ya, entah ada pun di antara yang tiga itu ahli agama, silakan kita aja menilai. Saya tidak sebut siap tidak, tapi di antara yang tiga itu mungkin ada pakar agama, mungkin. Mudah-mudahan aja lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Nah, ini tadi kewajiban terhadap orang lain, berakhlak terhadap orang lain. Apalagi untuk dengan jiran tetangga. Masya Allah, Rasulullah SAW lebih khusus mengungkapkan di dalam hadis, ya, untuk tetangga. Bahkan di dalam hadis yang itu tadi pun ada tiga sebenarnya itu, ya. Maka yu'minu billahi yang yu'min akhir fal yuhsin jar, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada tiga sebenarnya perintah Nabi di situ. Salah satunya adalah dengan tetangga berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yuhsin jarah, maka hendaklah ia berbuat baik dengan jiran tetangga.
Ibu-ibu, udah ini bu, falyuhsin jarah, sudah berbuat baik dengan jiran tetangga. Sudah bu, yakin? Kenapa ibu-ibu yang saya tanya? Karena di mana-mana kalau terjadi slang itu biasanya ibu-ibu duluan. Kalau bapak-bapak banyak maklumnya, bapak-bapak banyak maafnya. Kalau ibu-ibu tunggu dulu. Kalau ada masalah, maafnya maklumnya tunggu dulu. Nanti. Tapi aman ya, aman ya bu. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu aman, bapak-bapak itu pasti aman sama jiran tetangga. Aman ya, yakin pak ya? Yakin. Apa kata Rasulullah? Ditunjuk langsung sama Nabi. Wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Nabi bersumpah demi Allah 3 kali. Demi Allah dia itu tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Apa kata sahabat? Qila man ya Rasulullah. Kata sahabat, siapa yang hendak masuk ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, Alladzi la ya'man jarahu, orang-orang yang tidak aman dengan jiran tetangganya. Makanya saya tanya tadi, tapi alhamdulillah udah aman kok ya udah. Demi Allah tidak beriman orang yang tidak baik dengan jiran tetangganya. Itulah kata Nabi dalam hadis, bersumpah demi Allah. Karena di dalam ilmu, di dalam agama tidak ada sumpah demi hari yang terang ini. Demi matahari nggak ada. Kalau kita dari pesantren, di dalam ilmu nahu, dalam kitab nahu at-tajrumiyah, bab pertama babul kalam, di sana disebutkan itu mulai dari atas. Al-kalam wal lafzul murakkabu fi bil wad'i wa aqsamu salah satu ismu fi harfunya al-makna. Makanya agak-agak di bawah dia mulai berutuh wal khufil qasami wa hiya wawu wal ba wa ta'u. Wa hurufil qasami, dan ada huruf sumpah itu artinya wa hiya, yaitu al-wawu waw, ba'u ba, ta'u a, waw bata, wallahi billahi tallahi. Jadi kalau bersumpah itu yakin kau, yakin nah ini salahnya nah. Kalau cuma itu aja belum jadi, tanpa salah. Betul itu, betul, wallahi, udah. Wallahi katanya, demi Allah. Jadi Nabi bersumpah wallah 3 kali. Berarti betul. Nggak mungkin Rasulullah celaka karena orang yang melanggar sumpahnya dia celaka. Nggak mungkin Nabi melanggar sumpah itu. Artinya nggak mungkin bohong itu. Kalau kata Nabi tidak beriman, maka oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menjadi manusia yang bertakwa itu 3 ini harus kita miliki dan kita amalkan. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, kewajiban kita terhadap orang lain. Kewajiban terhadap orang lain. Di dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari yang meriwayatkan, apa kata beliau? Khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, adalah manusia yang baik akhlaknya. Akhlak itu biasanya kita menilai dari 2 ini, ucapan, sikap, perbuatan. Siapa itu baik kali dia? Kok tahu? Dia sering ngasih. Yang ngasih itu apa? Tangan. Siapa itu bagus sekali itu pergaulan. Kok tahu? Kalau ada orang meninggal, cepat kali dia datang. Yang mendatangkan itu apa? Kaki, gerakan. Siapa itu bagus sekali. Kok tahu? Dengarlah kalau dia ngomong.
enak kalau kita dengar dia ngomong. Yang ngomong itu apa? Lidah. Maka perkataan dan perbuatan. Selalu kita menilai orang, baik atau buruknya seseorang dari dua hal. Aku gak suka kali dengan siapa. Kenapa banyak? Jorokan mulutnya. Lidah. Bicara. Aku benci kali sama si Anu. Kenapa? Suka kali ngapain punya orang. Maling. Tangan. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Akhlak manusia itu, ini yang disebut Nabi akhlakul karimah. Itulah akhlak Nabi. Ya. Sesuai dengan janji Rasulullah diutus ke bumi ini, salah satunya untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus kata Rasulullah ke bumi ini makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Maka beliau telah menunjukkan akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu terhadap masyarakat Arab lebih awal, kepada umatnya, kepada pengikutnya. Inilah yang kita terapkan hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah ungkapkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sesungguhnya pada diri Nabi itu, termasuk Nabi Muhammad SAW, pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat contoh suri tauladan yang baik. Maka inilah yang kita ambil, baik di dalam keluarganya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang presiden, karena dia pernah tiga-tiga, jadi ayah, jadi suami, jadi presiden. Sebagai seorang presiden, jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh. Dalam hidup bertetangga, berjalan tetangga, beliau bertetangga dengan seorang muslim, bertetangga dengan kafir Quraisy, dengan yang non muslim, tetap, kalau bahasa sekarangnya, is the best. Nabi Muhammad itu sebagai bertetangga bermasyarakat tetap terbaik. Di mata muslim, di mata non muslim juga tetap dia terbaik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita bisa memasukkan diri kita ke dalam orang-orang yang bertakwa itu. Takwa sesuai dengan namanya itu saja. Takwa. Ta itu tawadhu, khofnya itu qanaah, wawnya itu warah. Ta itu tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa itu harus rendah hati, nggak sombong, nggak angkuh, nggak merasa hebat, nggak merasa congkak, nggak merasa cantik, nggak merasa tampan, nggak merasa punya jabatan. Biasa sama aja di orang lain. Dua, qanaah, menerima apa adanya, apa yang Allah berikan. Allah kasih dia banyak, alhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah. Dia perbanyak sedekahnya, dia perbanyak infaknya. Allah kasih dia sedikit, tetap dia bersyukur kepada Allah, karena dia yakin inilah yang terbaik untukku. Yang ketiga, warang itu adalah orang yang khawatir dan takut kalau dia jatuh di lembah dosa atau di jalan maksiat. Maka karena sifat warang ini, dia selalu berhati-hati. Setiap berkata dan berbuat, melangkah, selalu dia hati-hati, karena dia takut dan khawatir kalau dia jatuh di lembah dosa. Inilah orang yang warang. Maka inilah orang yang takwa itu, Bapak Ibu. Takwa. Mudah-mudahan kita lakukan kewajiban kita kepada Allah, kita melakukan kewajiban kita terhadap diri kita, dan juga kepada orang lain, kewajiban kita terhadap orang lain. Maka insya Allah, bukan tidak mungkin, kita termasuk orang yang bertakwa, dan kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah, sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang-orang yang takwa. Amin.
saya berikan kesempatan nanti kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Demikian saja, akhirnya kepada Allah saya mohon ampun dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, ada mau dipertanyakan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya Pak, saya ini kan termasuk Islam keturunan Pak. Jadi kan Pak, jadi kita kan Islam ini karena orang tua kita Islam juga gitu kan Pak. Jadi gimana Pak yang macam di daerah itu yang belum masuk Islam, belum ada usia Islam di situ, apakah mereka termasuk kafir juga Pak? Maksudnya yang muslim Kan ada yang satu daerah di dalam lagi Pak, yang belum ada masuk usia Islam di situ kan? ya. Apa itu termasuk kafir juga? Dia kan belum mengenal Islam sama sekali. Kita kalau macam saya ini kan mengenal Islam karena orang tua kita sudah Islam. Iya. Jadi yang sama sekali belum mengenal Islam itu apakah termasuk kafir juga? Nah, ya. Oke, langsung aja Pak. Lagi kontak langsung kita apa? Atau kita kasih kesempatan berpikir apa yang dipertanyakan mumpung menjawab pertanyaan Bapak ini. Baik. Yang pertama, mau dia non muslim atau muslim itu sama, ya, sama kedudukannya kecuali takwa tadi ya. Nah, berbicara tentang kafir, ya. Kalaupun di luar sana ada juga yang bilang jangan membilangkan orang kafir, jangan mengkafir-kafirkan orang kan gitu ya. Kalau saya sebenarnya bukan mengkafir-kafirkan orang, bukan membilang orang kafir, memang dia kafir. Dan kafir itu ada dua. Yang pertama, seorang muslim tapi kafir. Dua, dia tidak muslim, kafir. Dan saya punya dasar semua, bukan tidak punya alasan. Saya katakan dari dua ini, saya berani membilangkan orang kafir, membilangkan seseorang itu kalau dia itu kafir, bukan tidak beralasan. Satu, muslim, dia Islam tapi kafir. Kita kembali pada hadis, kita kembali pada Al-Quran. Siapa itu yang muslim dia tidak kafir, dia kafir. Dia Islam tapi dia tidak sholat. Kafir. Dia sholat satu hari itu 5 kali sholat, tapi dia cuma 2. Yang 3 ini disengajanya ditinggalkannya, maka itu kafir. Islam dia Islam tapi kafir. Perhatikan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, kata muta'ammidan di situ dia tidak tidur, dia tidak lagi dalam perjalanan, dia tidak lagi sibuk bekerja, lagi santai, tapi nggak sholat, muta'ammidan, maka kata Nabi, faqada, maka sesungguhnya itu adalah kafir yang nyata, kafaro kafir, jiharo yang terang, yang nyata. Jadi jelas, saya berani katakan itu, dia Islam, KTP-nya Islam, tapi dia kafir. Jadi jelas. Apalagi dia tidak Islam, wah itu jelas kafir. Apa?
Ini Al-Quran itu sebagai pegangan kita. Jadi kalau orang yang ngomong itu dia Islam, jangan mengkafirkan orang, jangan membilangkan orang kafir berarti dia lari dari Al-Quran. Hafal kita semua ayat itu, surah Al-Kafir. Apa bu? Hafal. Apa kata Allah? Qul, katakan hei Muhammad, bilang ya Muhammad ya, kira-kira gitu. Ya ayyuhal kafir, katakan hei orang-orang kafir. Rasulullah diajari sama Allah supaya ngomong seperti itu. Katakan Muhammad sama orang kafir itu ya. Siapa yang dimaksudkan Allah itu? Ya, Abu Jahal dan kroninya. Abu Jahal itu Islam? Enggak. Kan itu yang dibilang Allah ya. Yang dibilangkan Allah kafir dalam ayat itu, ya, kufar Quraisy, pengikut Abu Jahal dan Abu Jahalnya juga. Artinya orang-orang yang tak mengikut Nabi Muhammad, itu artinya dia bukan Islam. Kalau begitu, di luar Islam apapun dia kafir, selesai. Jadi itu ya. Jadi kalau dia di dalam satu daerah itu misalnya, ya satu daerah, dia mayoritas Muslim, kita misalnya di dalamnya itu, ya kita harus berbuat baik. Karena itu jilatnya Nabi kan sudah praktekkan dulu. Ingat ketika orang kafir yang meludahi Nabi ketika Nabi mau ke masjid, apa yang dia lakukan ketika orang kafir itu sakit? Nabi bawakan bungkus makanan, dibawa buku dibungkus makanan, dia bikin melihat orang yang sakit itu, orang kafir itu, dikasihnya dengan bawa makanan. Itulah yang ditunjukkan Nabi. Yang akibatnya apa? Orang kafir tadi yang benci, sangat benci terhadap Nabi, langsung masuk Islam. Jadi siapa pun jiran tetangga kita, jangan tengok agamanya apa, sukunya apa, kita wajib berbuat baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz sampaikan 3 tingkatan dalam Islam dan mau penjabarannya yang 3 tingkatan tadi, Ustaz. Muslim, mukmin, dan mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja Pak ya. Yang pertama, Muslim. Dia Islam. Kalau dia tidak sholat, masihkah dia Islam? Masih tetap. Kalau dia tak puasa, masihkah dia Islam? Dia tetap Islam. Baru hanya sekedar Islam, tapi dia bukan seorang mukmin. Mukmin itu amanah itu ngikut. Kata mengikut itu semuanya diikutin. Perintah Islam itu sholat, dia sholat. Perintah di dalam Islam itu puasa, dia puasa, betul-betul puasa. Dan kalau sudah diikutinnya itu semua, maka dia akan naik tingkatnya ke tingkat terakhir, takwa. Takwa itu yang mulia, takwa itu takut. Takwa itu inilah yang kita jelaskan tadi semua itu. Ya, makanya ada tingkatan. Ada sekedar Islam. Mohon maaf saudara-saudara kita yang di luar sana. Sholat dan sholat, kapan teringat sholat. Puasa begitu nanti Ramadan. Kira-kira sanggup dia puasa, capek rasa dia, panas rasa dia, tak puasa dia. Nah, ini bukan mukmin, tapi Muslim dia. Dia seorang Muslim, tapi bukan seorang mukmin, apalagi seorang muttaqin. Karena kalau dia tidak melewati seorang mukmin, ya,
Justru karena sudah dilewatinya mukmin ini, maka dia bisa menjadi seorang yang mutakin. Dia sholat secara total, dia puasa juga secara total, perilakunya, perbuatannya juga secara total. Sudah mukmin, sudah Islam, sudah mukmin, maka dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajatnya menjadi seorang yang takwa, gitu. Jadi lebih mulia lah orang mukmin daripada muslim. Jadi kita tidak mau seorang muslim saja. Masih ada Bapak Ibu tadi? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz bilang kan muslim, sesama muslim harus kita saling nasihat. Ya. Jadi kalau kita sesama muslim ini saling menasihati, kita nasihati yang muslim ini, kita dianggap kalau dia muslim kita kok nasihati. Zaman sekarang ini kan banyak Ustaz. Bilang yang penting ingat sholat. Kita ingatkan dia untuk sholat kalau aja muslim ingatin. Jadi namanya kita bermasyarakat ini Islam kan mayoritas Islam kita. Kalau gimana sikap kita Ustaz dengan bicara ataupun mereka yang bilang kalau belum sempurna mau menasihati ini punya Ustaz. Masya Allah. Betul lah. Banyak sekarang yang gitu. Udah urusannya sendiri kau sendiri. Udah kau sholat aja, kau usah ngurusin sholat orang. Padahal Islam mengajarkan ad-dinun nasihah. Agama itu saling menasihati. Di dalam Al-Quran yang sering kita baca, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw itu artinya saling mengingatkan, saling menasihati untuk kebaikan dan untuk kesabaran. Nah, ketika ada orang menurut kita ini orang perlu dikasihani ini, padahal itu betul murni dari hati kita, kemuliaan hati kita, kasihan mereka dan sholat dia mungkin kita panggil, Pak, izin maaf Pak, minta maaf sama memang awak masih muda. Kita kan sholat ke masjid Bapak, berjamaah kita ke masjid. Kalau dijawabnya seperti itu, udahlah urusin sholat dulu, urusin aja sholat. Apa sikap kita? Karena kewajiban kita menyampaikan, ya, kewajiban kita menyampaikan. Perkara itu diterima atau tidak, itu urusan kita. Sama dengan saya hari ini. Tugas saya hanya menyampaikan ini. Perkara mau diterima atau tidak, itu bukan urusan saya, tapi urusan Bapak Ibu. Jadi ini bukan, kita udah nyampaikan ini, udah kita mendapatkan dengan bahasa yang bagus, tapi nampaknya belum diterima. Apa sikap kita? Jangan emosi dan jangan memaksakan. Oh, gak bisa gitu loh Pak, nggak usah. Itulah dia tantangan itu. Kalau dia tidak terima, itulah ujian bagi kita. Lalu kepada kita, kalau dibilangnya lagi, ada kau aja belum sempurna, ya udah, memang saya belum sempurna. Nggak usah diperpanjang. Nanti udah diperpanjang berikut. Nanti diperpanjang lagi. Memang Pak, saya belum sempurna, tapi setidaknya saya masih sholat Pak. Bapak udah ikut sholat panjang itu. Cukup. Memang saya tahu saya belum sempurna. Cuman kita kan berkenalan. Udah enggak juga diterima lewat. Nah, kepada kita orang yang menerima nasihat itu tadi, nah ini kita balik ya, balik. Kita yang menerima ini. Orang bilang kita begitu, Pak sholat. Apa sikap kita? Ya, Rasulullah bilang, unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang disampaikan dia itu, wala tanzur man qala. Jangan tengok siapa yang menyampaikan. Kalau kita tengok siapa yang menyampaikan, panjang cerita. Alah kawan yang ngomong itu,
Ingat kau, atau kau aja dulu, atau kau itu malah gitu dulu. Nah, nggak penting itu. Jangan lalu atau aja bilang, atau kau aku kenal, atau kau maling dulu. Kau pulang yang nasihatnya, atau kawan dulu. Lah, jangan kata Nabi, unsur makalah, tengok apa yang disampaikan, apa yang keluar dari mulutnya. Kalau yang keluar dari mulutnya itu yang bagus, jangan tengok ataunya siapa, jangan tengok ayatnya siapa, ambil. Jangan tengok umurnya masih muda, bukan. Unsur makalah kata Nabi, ambil apa yang disampaikan itu. Wala tansur makalah, jangan tengok siapa yang menyampaikan. Mungkin anak yang menyampaikan itu SMP-nya, udah tua. Ya silahkan, kalau itu memang yang bagus, ambil. Jangan tengok masing-masing. Anak kamu kemarin sore udah sekarang. Bukan. Oke, gitu ya. Jadi sikap kita mundur aja, jangan dipaksa. Habis kan? 1, 2, 3, berarti kita ada ya. Nah, udah ganjil. Kita ngambil sunnahnya udah ganjil. Mari kita tutup pertemuan kita ini Bapak Ibu dengan doa. Mari kita berserah diri, bermunajat, mohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul menjadi catatan amal ibadah pahala bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah pahala kita, bertambah amal kita, dan juga bertambah ilmu kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل يا الله بلدتنا هذا بلدة إندونيسيا ببلدة طيبة ورب غفور. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.